penjelasan tentang masalah bid'ah yang sering dikasih label hasanah. Kemudian untuk supaya indah, nyaman, dan bisa diterima oleh orang awam. Oleh karena itu kita tegaskan, tidak ada satu bid'ah sedikit pun yang hasanah. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahaya 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah ahsanal jaza. Ini pembahasan kita yaitu tentang bid'ah. Jadi orang-orang Wahabi itu menolak adanya bid'ah hasanah karena katanya redaksi hadisnya adalah kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Jadi menurut mereka tidak ada bid'ah hasanah. Namun sebetulnya yang membagi bid'ah menjadi dua itu imam, ulama salaf, padahal mereka ini orang seperti ini ngakunya salafi, pengikut ulama salaf, tapi ternyata pendapatnya ulama salaf itu ditolak mentah-mentah. Tuh. Kemudian ngakunya salafi, melabeli dirinya kelompoknya sebagai salafi. Padahal pendapatnya ulama salaf itu ditolak mentah-mentah, termasuk masalah bid'ah. Yang mengatakan bid'ah ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam, bid'ah itu bukan hukum, itu harus dimasukkan di bawah 5 payung hukum. Ya, di bawah payung hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Nah, dijelaskan dalam kitabnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Dan ini biar tidak terlalu lama, terlalu panjang kontennya, kita simak dulu tentang bid'ah hasanah dari Ustadz Zainal Abidin. Penjelasan tentang masalah bid'ah yang sering dikasih label hasanah. Kemudian untuk supaya indah, nyaman, dan bisa diterima oleh orang awam. Oleh karena itu kita tegaskan, tidak ada satu bid'ah sedikit pun yang hasanah. Benarkah tidak ada bid'ah hasanah menurut ulama? Ulama tegas-tegas Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, yaitu menurut Imam Syafi'i bid'ah mahmudah dan bid'ah mad'umah. Itu istilahnya Imam Syafi'i. Mari kita bongkar, kita buktikan dari sebuah kitab. Di dalam kitab tafsir Al-Mubari di sini dijelaskan terkait dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengerti. Nah, di sini dijelaskan siapa itu ahli zikri. Ahli zikri adalah ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Ya jelas para ulama. Oleh karenanya, di sini para ulama menjawab terkait dengan bid'ah hasanah. Di dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat, di sini dijelaskan al bid'atu bi kasril ba fi syar'i. Menurut hukum Islam atau syara, hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu perkara baru
yang tidak ada di zaman atau di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bid'ah tersebut itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hasanah dan yang kedua qabihah. Juga dijelaskan oleh beliau Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada dua. Yang pertama adalah bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Yang kedua bid'ah madhmumah atau bid'ah dhalalah. Nah, bagaimana definisi bid'ah tersebut? Fama wafaqas sunata fahuwa mahmudun. Maka suatu amalan atau perkara yang tidak menyelisih sunnah maka disebut bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah, seperti muludan, rajaban dan lain sebagainya. Karena di dalam muludan dan rajaban ya itu amalannya tidak lepas daripada itu amalan sunnah. Karena tidak ada di zaman Nabi, maka dari itu disebut bid'ah hasanah. Yang kedua, wa ma khalafas sunnata fahuwa madhmum. Amalan yang tidak sesuai dengan sunnah maka disebut bid'ah madhmumun atau bid'ah dhalalah. Wallahu a'lam bishawab. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Syafi'i, yaitu ulama salaf. Wahabi ngakunya salafi, ngakunya ikut ulama salaf, tapi berbeda pendapat, bertolak belakang dengan apa yang pendapatnya ulama salaf. Berarti yang diikuti orang-orang Wahabi itu bukan ulama salaf, tapi ulama gangguan saraf. Ya, yang ulama gangguan saraf yang bermanhaj salah. Bukan manhaj salaf, tapi bermanhaj salah. Sehingga lebih cocok dikatakan salafi salah fikir yang bermanhaj salah, yang wawasan agamanya hanya bid'ah. Demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.